Salam jumpa kembali dengan saya Dewo Arwidiana. Kali ini topiknya adalah keperawatan dan entrepreneur. Kedengarannya memang aneh di telinga kita. Keperawatan sebenarnya sudah memiliki atau sudah sebagai profesi yang telah memiliki kompetensi yang sangat jelas. Mengapa ada entrepreneurnya kembali? Apa mungkin dilaksanakan? Apa tidak mengganggu tugas dan fungsi pokok keperawatan? Itulah kebanyakan dari pertanyaan atau opini-opini yang berkembang di masyarakat. Kenyataannya, apa salahnya insan keperawatan mengambil peluang sebagai entrepreneur? Yang sementara ini sepengetahuan saya, tidak ada larangan sepanjang mampu membagi waktu dan menghilangkan hanya 4 karakter huruf, yaitu malas, dan mampu membuat satu alasan saja, yaitu jangan pernah membuat alasan. Inspirasi entrepreneur dalam dunia kependidikan keperawatan didasari fakta empiris, yaitu waktu setiap orang bagi kita manusia adalah sama, yaitu cuma 24 jam. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Juga volume otak, volume darah yang beredar di dalam tubuh kita itu hampir sama. Juga udara yang kita hirup berupa oksigen adalah sama. Nah, dengan persamaan yang ada, mengapa terjadi perbedaan? Perbedaannya cukup signifikan, yaitu terjadinya kesenjangan sosial ekonomi yang sangat tajam. Ternyata kuncinya terletak pada mindset atau pola pikir kita. Sehingga dengan pola pikir yang mampu mewujudkan cara pandang kita. Nah, kali ini saya ingin mengajak khususnya mahasiswa keperawatan dan masyarakat luas pada umumnya untuk mengenal secara luas, secara detail. Saya akan mereview kembali 4 kuadran pendapatan seperti yang tertuang di dalam buku yang berjudul Cash Flow Quadrant dari Robert T. Kiyosaki. Apa saja? Nah, kalau kita mengamati bahwa dalam kuadran, yang 4 kuadran dari Robert T. Kiyosaki itu ada namanya kuadran E, kuadran S itu di bidang kiri, bagian kiri, dan kuadran B, kuadran I di bagian kanan. E itu adalah employee, artinya kita itu sebagai karyawan. Jadi kita bekerja pada orang lain atau pada perusahaan atau badan usaha, kita mendapatkan pendapatan. Atau kita mempergunakan tenaga kita sendiri. Jadi seberapa kita mampu berupaya, nanti kita akan mendapat pendapatan. Permasalahannya, seberapa kuat kita menukarkan tenaga, energi kita untuk memperoleh pendapatan. Karena kita mempunyai keterbatasan tertentu. Nah, banyak yang berpikir bagaimana kita melangkah ke kuadran kanan, yaitu sebagai entrepreneur, yang bahasa kerennya adalah sebagai pebisnis. Banyak yang berpikir sebagai pebisnis, wirausaha itu adalah membutuhkan modal yang sangat besar. Kenyataannya, untuk merintis sebuah bisnis itu adalah pola pikir kita. Walaupun modalnya kecil, bahkan tidak ada atau tanpa modal, tetapi cara pandang kita itu menganggap sebuah bisnis yang besar yang harus dioptimalkan, maka kinerjanya akan berbeda. Nah, kemudian ada lagi satu kuadran, yaitu I, yaitu investor. Jadi menanam modal. Yang mana di kuadran I ini adalah
bagaimana uang itu bekerja untuk Anda. Ya, jadi uang bekerja. Saya ingin mengajak bagaimana pola pikir dan cara pandang orang. Ada kadang-kadang dia menginjakkan kaki di satu tempat atau bahkan dua tempat kuadran, atau bahkan ke empat dari kuadran itu. Ya. Nah, khusus untuk topik kali ini saya ingin mereview kembali bagaimana cara, atau dengan topik khusus yaitu untuk mengenal lebih dekat faktor-faktor yang mempengaruhi kewirausahaan. Ya. Jadi faktor ini banyak sekali pengaruhnya, atau banyak yang mempengaruhi, sehingga perlu kita cermati di dalam prakteknya, bisa memilih. Ya. Faktor yang pertama, ada suatu mitos bahwa faktor pendidikan kewirausahaan artinya itu merupakan keturunan dari orang tua. Kalau orang tuanya pebisnis, telah menjadi wirausaha, maka keturunannya pun akan demikian. Tapi ini adalah mitos. Ternyata ini adalah karena faktor lingkungan. Itulah yang pertama kali diterima oleh generasinya, sehingga bisa belajar dari pengalaman-pengalaman generasi sebelumnya di keluarga itu sendiri. Ya. Yang sebenarnya tidak diturunkan, tapi didapat. Nah, kemudian anggapan bahwa pengusaha adalah generasi penerus, ya, itu juga belum tentu. Tapi belum tentu. Banyak kok pengusaha, tapi anaknya tidak mampu, karena passionnya si anak itu tidak terletak pada orang tuanya, atau tidak mengambil bagian dari orang tuanya. Berikutnya ada faktor kebanggaan sebagai wirausaha. Nah, dalam diri seorang secara alamiah sudah memiliki rasa tanggung jawab. Ya, tanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Pada umumnya hal tersebut akan terdorong untuk melakukan peningkatan nilai kehidupan. Kebanggaan ini khususnya untuk para mahasiswa. Ya, biasanya orang tuanya itu pasti memberikan suatu fokus, rajin belajar supaya mendapat nilai tinggi. Setelah mendapat nilai tinggi, cepat lulus. Kalau sudah lulus, cepat mencari pekerjaan. Itu sudah merupakan suatu doktrin. Ya. Jadi orang tua tidak memberikan kesempatan peluang kepada anaknya untuk mengambil wirausaha. Ya. Nah, tetapi khusus untuk terutama adik-adik mahasiswa, sedapat mungkin, ya, sedini mungkin, cobalah membuka, mengamati, memperoleh, mengembangkan ide untuk wirausaha. Ya. Tidak ada yang melarang, walaupun di dalam dunia keperawatan. Senangnya apa? Kalau suka makan, suka masak, silahkan masak. Hasilnya sebagian dijual. Ya. Dan laku dijual, ya dimakan sendiri. Yang hobinya mencuci, buka saja laundry. Laundry sudah banyak, buka saja jasa setrikaan. Memangnya ada yang melarang? Tidak ada. Ya. Nah, sebagai faktor kebanggaan, ya, untuk mau dibanggakan, apakah akan bangga orang tua itu pintar, IPK-nya tinggi, dan tidak banyak meminta uang jajan, uang tambahan dari orang tua? Nah, disinilah mulai terintis secara bisnis atau kewirausahaan. Berikutnya yaitu faktor kemajuan teknologi, peluang internasional, dan gaya hidup bebas. Nah, faktor kemajuan teknologi, peluang internasional, dan gaya hidup bebas ini berupaya untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang berbeda dari yang telah ada, dan merupakan salah satu keahlian seorang wirausahawan. Upaya ini
atau faktor ini menciptakan bagaimana membuat sesuatu itu menjadi hal yang penting sesuai dengan selera, apalagi perkembangan di zaman milenial ini. Nah, demikian saudara, khususnya adik-adik mahasiswa di keperawatan. Kita sudah saatnya untuk merintis suatu peluang wirausaha atau bisnis di tengah-tengah perkembangan teknologi dan persaingan bebas ke depan. Baik, demikian yang disampaikan. Sampai jumpa pada topik berikutnya. Terima kasih. Salam, sampai jumpa.